Assalamualaikum, selamat pagi siswa-siswi saya kelas 11 MIPA dimanapun kalian berada. Tetap semangat apapun kondisinya belajar matematika peminatan. Kita lanjutkan materi minggu kemarin. Kali ini kita ke persamaan lingkaran. Pada video kali ini saya batasi pada bentuk umum persamaan lingkaran bagian C. Untuk mendapatkan bentuk umum persamaan lingkaran, kita berangkatnya dari persamaan lingkaran yang pusatnya titik sembarang A, B dan berjari-jari R, yaitu persamaannya ini. Kemudian kita uraikan ruas kiri akan menjadi x kuadrat min 2x plus a kuadrat, hasil dari suku pertama ini. Kemudian yang suku kedua adalah y kuadrat min 2by plus b kuadrat sama dengan ruas kanan r kuadrat. Kemudian kita susun menjadi baris yang kedua ini, persamaan pada baris yang kedua. Kemudian kita misalkan koefisien x yaitu min 2a kecil itu sebagai a besar, maka a kecil bisa kita ubah menjadi min a besar per 2. Sementara koefisien y kecil kita misalkan sebagai b besar, maka b kecil akan kita ubah menjadi min b besar per 2. Sementara konstanta pada bentuk ini yaitu a kuadrat plus b kuadrat min r kuadrat kita misalkan sebagai c besar, sehingga r bisa kita ubah menjadi bentuk plus minus akar dari a kuadrat plus b kuadrat min c. Karena r adalah jari-jari lingkaran, tidak mungkin jari-jari lingkaran negatif, maka nilai r pasti positif, yaitu akar dari min a besar per 2 kuadrat plus min b per 2 kuadrat min C. Nah, kenapa kok kita ubah dalam bentuk ini? Karena kita berangkatnya persamaan pada bentuk yang kedua ini dengan pusat A kecil B kecil, maka A kecil B kecil kita transformasikan menjadi min A besar per 2, min B besar per 2. Sementara R-nya kita transformasikan menjadi ini. Dan bentuk yang kedua ini akan berubah menjadi bentuk permisalan yang ini pakai A besar, B besar, dan C besar. Nah, kita dapatkan itu sehingga apabila bentuk baris yang kedua ini tadi kita kita jadikan bentuk lain yaitu pakai A besar, B besar, C besar, maka bentuk inilah yang kita biasa namakan sebagai bentuk umum persamaan lingkaran, di mana pusatnya tentu saja berasal dari ini A, B, di mana A-nya adalah ini, berarti min A besar per 2, kemudian B kecil adalah kita transformasi menjadi min B besar per 2. Sementara jari-jari R kita transformasi menjadi ini. Nah, perhatikan untuk rumusan jari-jari R. Di sini ada min A per 2 per kuadrat plus min B per 2 kuadrat, tidak lain adalah pusat yang dikuadratkan ya, dijumlah kemudian dikurangi C. C adalah konstanta pada bentuk umum persamaan lingkaran tersebut. Kita coba menyelesaikan beberapa contoh soal berikut. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan ini, kemudian gambar lingkaran tersebut dalam diagram Cartesius. Nah, bentuk ini tentu saja bentuk yang ketiga, yaitu bentuk umum persamaan lingkaran. Maka kita harus identifikasi nilai A besar, B besar, dan C besar. A besar adalah koefisien X yaitu min 6, sementara B besar adalah koefisien Y yaitu 8, kemudian konstanta C adalah min 11. Rumusannya pusatnya min A per 2, min B per 2, tinggal substitusi akan menghasilkan 3, min 4. Sementara jari-jari rumusannya ini tidak lain adalah pusat yang dikuadratkan ya, kemudian dijumlah, kemudian dikurangi dengan konstanta C. Dari sini kan sudah ketemu 3, jadi 3 dikuadratkan, kemudian ini min 4, sama persis min 4 dikuadratkan, menghasilkan 25 dikurangi min 11. Tidak lain akar 36 yaitu 6. Nah, untuk menggambar lingkaran tentu dua unsur utama harus kita ketahui, yaitu pusat dan jari-jari. Pusatnya sudah ada 3, min 4, jari-jarinya 6, maka gambar lingkaran tersebut adalah
pusatnya 3,-4, kemudian jari-jarinya 6 satuan dari jari 3 sampai 9, kemudian pasang jangkanya, kemudian diputar menuju titik asal, akan terbentuk lingkaran merah. Soal yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di titik A 1,2 dan menyinggung garis Y sama dengan X adalah berapa? Ini pilihan ganda, 5 pilihan. Kita akan coba. Ilustrasinya dari permasalahan yang kedua adalah seperti ini. Jadi ada lingkaran merah, dia pusatnya di titik A, koordinatnya 1,2. Kemudian ada garis biru. Garis biru ini punya persamaan Y sama dengan X. Garis biru menyinggung lingkaran. Menyinggung artinya memotong di satu titik. Nah, pertanyaannya, persamaan lingkaran merah ini yang mana? Oke. Seperti pada pertemuan pertama, bahwa untuk mencari persamaan lingkaran harus ada dua unsur, yaitu pusat dan jari-jari. Nah, pusatnya sudah ada dari soal, sementara jari-jarinya belum. Nah, jari-jari bisa kita dapatkan dari jarak titik ke garis, yaitu jarak titik pusat ke garis singgung. Y sama dengan X. Tentu saja karena dia statusnya garis singgung, maka ciri khas utamanya adalah garis singgung selalu berpotongan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Sehingga konsep tersebut, untuk mendapatkan jari-jari lingkaran kita cukup mencari jarak titik ke garis, yaitu titik pusat ke garis biru. Akan tetapi persamaan garisnya masih belum dalam bentuk implisit ya. Y sama dengan X ini belum dalam bentuk implisit. Bentuk implisit adalah bentuk di mana ruas kanan 0 sementara semuanya dipindah ke ruas kiri. Sehingga untuk Y sama dengan X kita ubah dalam bentuk implisit akan menjadi X min Y sama dengan 0. Sehingga dari sini kelihatan bahwa koefisien X-nya yaitu A adalah 1, koefisien Y-nya B yaitu min 1, sementara konstanta C adalah 0, tidak ada di sini. Oke, kita lanjut. Kalau sudah seperti itu tinggal terapkan rumus ya. Jarak titik ke garis dirumuskan sebagai nilai mutlak A kali X1 plus B kali Y1 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. A dan B adalah masing-masing koefisien X sama koefisien Y, sementara C adalah konstanta pada persamaan garisnya. Sementara X1 dan Y1 adalah absis dan ordinat titik pusat. Substitusi saja akan menghasilkan 1 per akar 2. Nah, ini sebagai jari-jari, yaitu jari-jarinya adalah 1 per akar 2. Setelah itu disubstitusikan untuk mendapatkan persamaan lingkaran merah yang dicari di soal. Pusatnya 1,2, jari-jari 1 per akar 2. Substitusi langsung ke bentuk persamaan yang kedua, persamaan lingkaran yang kedua, kemudian diuraikan. Akan didapatlah ruas kiri dari penguraian ini X kuadrat min 2X plus 1, sementara yang suku kedua Y kuadrat min 4Y plus 4, sementara ruas kanan kalau dikuadratkan akan menjadi setengah. Nah, dari sini pilihannya mintanya ruas kanan 0, kemudian 2 ini bulat ya. Jadi dibuat bulat sehingga kedua ruas kita kalikan 2. Yang ini menjadi 2X kuadrat min 4X plus 2 plus 2Y kuadrat min 8Y plus 8, setengah kali 2 adalah 1. Kemudian pindah ruas kiri semua sehingga ruas kanan 0, akan didapatlah 2X kuadrat plus 2Y kuadrat min 4X min 8Y plus 9 sama dengan 0. Sesuai pilihan yang C. Jawab kita C. Soal yang ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui 0,0 dan sepusat atau konsentris dengan lingkaran L1. Jadi nanti ada dua persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang pertama L1 sudah diketahui di soal, sementara persamaan lingkaran yang kedua adalah yang ditanya. Nah, hubungannya apa? Dari lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu pusatnya sama atau konsentris. Oke. Bentuk persamaan lingkaran yang pertama itu adalah bentuk umum, di mana koefisien X yaitu A 2, kemudian koefisien Y yaitu B 6, dan konstantanya adalah 6. Karena informasinya sepusat, hubungan L1 dan L2, lingkaran 1 dan
lingkaran 2 sepusat, maka kita harus cari titik pusat dari lingkaran 1 yang didapatkan dari rumus min A per 2, min B per 2. Substitusi nilai A dan B, didapatlah pusatnya min 1, min 3. Kita coba ilustrasikan gambar. Nah, ini yang kita maksud bahwa persamaan lingkaran 1, L1 itu punya pusat min 1, min 3. Kemudian persamaan lingkaran yang kedua, yang biru ini, dia sepusat dengan persamaan lingkaran yang pertama yang merah, yaitu min 1, min 3, pusatnya sama. Tetapi yang biru informasi lain adalah dia melalui titik 0,0. Nah, untuk yang lingkaran merah ini kita hanya mencari pusatnya saja, nggak perlu cari jari-jari karena tidak ditanyakan ya. Kita memerlukan informasi jari-jari lingkaran biru karena ditanyakan persamaan lingkaran ya. Untuk mencari persamaan lingkaran biru harus ada pusat yang sudah ada, yaitu sama seperti pusat yang merah. Tetapi jari-jari yang biru ini belum ada. Nah, sehingga kita pakai rumusan, karena lingkaran biru ini melalui titik 0,0 dan pusatnya adalah min 1,3, maka jari-jari lingkaran biru bisa kita cari dari jarak 2 titik, yaitu jarak titik A ke titik O, untuk mendapatkan jari-jari ini tadi. Ya, jari-jari lingkaran 2 bisa didapat dari jarak 2 titik A dan O. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi langkah berikutnya adalah kita tentukan jari-jari lingkaran yang kedua menggunakan rumus jarak 2 titik, yaitu DAO atau sebagai jari-jari lingkaran yang kedua, di mana titik A koordinatnya min 1,3, titik O 0,0, substitusi XO min XA yang dikuadratkan plus YO min YA dikuadratkan di akar. Substitusi akan mendapatkan R-nya adalah jarak kedua titik tersebut adalah akar 10. Setelah itu tinggal substitusi aja untuk mencari persamaan lingkaran yang kedua. Pusatnya tadi sepusat dengan lingkaran yang merah, yaitu min 1, min 3. Sementara jari-jari lingkaran yang biru adalah 10. Nah, dari sini substitusi ke bentuk persamaan yang kedua, nilai A, B sama R. Sehingga didapat diuraikan adalah X kuadrat plus 2X plus 1 plus Y kuadrat plus 6Y plus 9 sama dengan 10. Pindah ruas sehingga akan didapat bentuk umum persamaan lingkaran yang kedua, yaitu yang ketiga, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 6Y sama dengan 0. Oke. Sebagai evaluasi materi kali ini, coba kalian pelajari dan kerjakan 5 soal berikut di buku catatan. Scan semua jawaban dan foto screenshot belajar kamu. Ubah dalam satu file PDF, kemudian upload ke Google Classroom sesuai batas waktu yang ditentukan. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Semuanya adalah urean. Menurut Buya Hamka, semakin banyak ilmu semakin lapang hidup, semakin kurang ilmu semakin sempit hidup. Mari kita belajar untuk menimba ilmu. Mari bersama-sama lawan COVID-19 dengan tetap sehat, belajar dari rumah, pantang mengeluh, dan terus berkarya. Terima kasih sudah melihat dan mempelajari video kali ini. Kita ketemu di video dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.